Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiantun season 5 episode 18. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut di medan perang kuno, tepatnya di titik pertemuan para peserta. Kali ini, kota yang menjadi titik pertemuan itu telah dikuasai oleh dinasti Cahaya Suci. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kota harus membayar 10 pil nirwana. Jika tidak mau, maka mereka akan dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Cahaya Suci yang sombong dan kejam itu. Malam hari pun tiba, dan saat ini sedang ada gelombang monster yang datang. Tubuh mereka sangat besar dan mengerikan. Mereka juga datang secara bergerombol dalam jumlah yang banyak. Xia Huang yang pada saat ini berdiri di atas tembok kota sambil melakukan pengawasan pun dia berkata di dalam hati, jika gelombang monster yang datang kali ini begitu ganas, dan dia akan membiarkan orang-orang dari dinasti lain saja yang menghadapinya, sementara dirinya akan cari aman untuk diri sendiri. Xia Huang pun kini berteriak pada semua orang yang ada di bawah dengan mengatakan, kalian semua hadapi para monster itu, sementara aku akan menjaga tembok bagian utara. Semuanya pun kini protes dengan mengatakan, kau benar-benar berpikir bahwa kami adalah bawahanmu. Xia Huang yang mendengar hal itu pun melirik dan dia berteriak, beraninya kalian bicara seperti itu? Jika kalian tidak mendengarkan perintah dariku, akan kulempar kalian ke dalam kawanan monster itu. Mansan pun pada saat ini terlihat sangat emosi dengan si tengik Xia Huang. Dia pun kali ini mengomel, si brengsek ini, kau juga berani menugaskan kami. Sungguh keterlaluan. Moling yang tidak mau cari masalah pun menyuruh Mansan untuk tenang, karena pada saat ini tidak baik melakukan bentrok dengan dinasti Cahaya Suci. Dan Lindong pun mulai berbicara, Pangeran Moling tidak perlu menahan diri pada sampah macam mereka. Ucapan Lindong itu terdengar oleh Xia Huang, dan dia langsung melihat pada Lindong kemudian berteriak, beraninya kau bilang sampah? Semuanya, bunuh mereka untukku. Orang-orang yang berada di pihak dari Xia Huang pun maju dan akan mengeroyok Lindong, sementara Xia Huang akan menyaksikan pembantaian ini. Mereka pun pada saat ini sudah mengepung Lindong dan berkata, berani untuk tidak menghormati dinasti kami, kalian akan mati. Lindong pun tidak takut sama sekali dengan mereka. Namun Pangeran Moling pecinta damai terlihat ketakutan dan mengatakan jika kekuatan kita masih belum cukup untuk menghadapi mereka. Sementara Duyun bertanya, apakah kita akan melawan mereka Lindong? Namun pada saat pertarungan akan pecah, tiba-tiba saja Xia Huang kembali berteriak, jika pada saat ini para monster itu sudah dekat. Lupakan dulu soal mereka dan cepatlah pergi untuk mengurus gelombang hewan iblis itu sebelum menghancurkan kota. Sambil mengangkat tangannya kini Xia Huang berteriak dengan keras, semuanya dengarkan perintahku, pertahankan setiap tembok kota ini dan jangan biarkan para monster itu menghancurkan kota. Hal ini membuat Duyun dan juga Moling panik. Kemudian Moling berkata, astaga, ada ribuan monster di luar sana. Dan tiba-tiba saja salah satu orang kali ini berteriak, hei, lihatlah, ada orang yang maju sendirian. Dia telah terkepung oleh monster dan mungkin akan dibunuh oleh monster-monster hewan iblis itu. Yang ternyata orang yang terjun dan menyerang sendirian itu adalah Lindong. Dengan memegang tombak tulang buaya yang baru saja dimilikinya, Lindong dengan gagah berani pergi sendirian dan membantai kawanan hewan iblis tanpa mengenal ampun. Selain untuk menguji kekuatannya sendiri, Lindong juga ingin menguji kekuatan tombak tulang buaya surgawi kuno. Sambil melakukan pembantaian, Lindong mengatakan, hewan iblis ini memiliki energi nirwana dalam jumlah yang besar. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu di depan Lindong setelah dirinya membunuh hewan iblis itu. Sesuatu itu berwarna merah darah, namun dia berkilau seperti sebuah kristal. Lindong pun kaget dan dia mengatakan, ini? Lindong yang penasaran pun mengambil benda itu. Dan seketika dia kenal jika benda berkilau berwarna merah itu adalah kristal demon. Dalam sekejap, Lindong menggenggam erat batu kristal itu sambil mengatakan dalam hati,
Biarkan aku menyerap energi nirwana di dalamnya. Dan dalam sekejap, kristal itu pun lenyap dan energinya semua masuk ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun pada saat ini merasakan sesuatu yang luar biasa setelah dia menyerap kristal demon itu. Dia pun tersenyum kemudian berkata, "Hebat, ini bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Ya dewa, aku akan mengambil sebanyak-banyaknya sebagai hadiah. Karena pada saat ini, tubuh Lindong seolah-olah penuh dengan energi. Bahkan ada aura merah menyala yang menyelimuti tubuhnya setelah menyerap kristal demon itu. Xia Huang yang berada di atas tembok kali ini disusul oleh seseorang. Orang itu pun memperhatikan aksi dari Lindong yang bertarung sendirian melawan para monster. Dan dia bertanya pada Xia Huang, "Siapa bocah itu?" Xia Huang pun menjawabnya, "Dia adalah Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan. Namanya cukup terkenal dan bocah itu berada di tahap manifestasi tingkat awal. Menurut rumor, dia bisa menjadi setangguh itu adalah karena harta roh yang ada di tangannya itu." Orang yang berada di samping Xia Huang pun berkata, "Ketika gelombang monsternya telah menghilang, panggil dia untuk menemuiku, karena aku menginginkan tombaknya, dan itu harus menjadi milikku." Xia Huang pun menjawab, "Bocah itu memang sasaran yang tepat untukmu, Kak Li Sheng." Pemuda berbaju putih dengan rompi hitam yang berbicara pada Xia Huang itu bernama Li Sheng. Tingkat kultivasinya berada di tahap akhir atau puncak manifestasi, dan dia setara dengan Moling serta Lilang Tian. Namun menurut rumor, orang-orang dari dinasti Cahaya Suci bisa dengan mudah mengalahkan orang yang tingkat kultivasinya setara dengan mereka. Pertarungan antara gelombang hewan iblis dan para manusia kini semakin memanas. Pembantaian besar-besaran terjadi di depan kota titik pertemuan. Hewan-hewan iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Selain tubuhnya besar-besar seperti raksasa, kulit mereka juga sangat keras dan kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Dan kali ini beberapa orang terlihat berlarian karena tiba-tiba saja ada benda raksasa yang menyerang mereka. Saat mereka melihatnya, raut wajah mereka seketika menjadi pucat karena ketakutan. Yang ternyata hewan iblis yang barusan menyerang adalah kalajengking raksasa. Dia adalah pimpinan dari penyerangan gelombang hewan iblis ini. Orang-orang yang melihatnya pun sontak berteriak. Itu adalah kalajengking iblis bumi yang berada di level puncak manifestasi. Dan sekarang kalajengking raksasa itu siap membantai manusia-manusia yang ada di hadapannya, karena mereka semua terlihat kecil di hadapan kalajengking raksasa itu. Dan tiba-tiba saja Xia Huang tertawa kemudian mengatakan, "Bocah itu kurang beruntung." Kemudian Li Sheng menimpali, "Tidak masalah, jika dia mati, maka harta roh dan kristal demon akan kuambil semuanya." Yang ternyata kini ada sosok manusia yang dengan beraninya menyerang kalajengking raksasa sendirian. Dan siapa lagi yang berani melakukan itu semua jika bukan pemuda idola kita semua, Lindong. Ingat ya, Lindong, bukan Rehan begitu silit. Dengan tombak tulang buaya surgawi, Lindong tidak terlihat takut sedikit pun. Dia malah tertawa dan mengatakan, "Hahaha, aku akan mendapatkan kristal demonnya. Maka dengan begitu aku bisa langsung melompat ke tahap lanjutan manifestasi tanpa harus melewati tahap menengah." Hal ini benar-benar membuat Lindong gembira, dan dia pun segera menodongkan tombaknya ke arah kalajengking itu. Namun si kalajengking juga tidak tinggal diam ketika dirinya akan diserang. Dia juga langsung melakukan serangan ke arah Lindong. Ketika telah sampai di hadapan kalajengking raksasa itu, Lindong pun mengangkat jarinya ke langit dan dia berteriak, "Keluarlah jari pemenjara surgawi level 1. Dalam sekejap saja, sebuah jari raksasa muncul dari langit dengan kekuatan yang mengerikan dan akhirnya, boom! Jari itu menekan kalajengking raksasa di bawahnya, sampai hewan iblis itu berteriak kesakitan dan pada akhirnya sekarat. Xia Huang yang melihat hal ini pun kaget dan dia berteriak, "Apa itu seni bela diri kelas menengah?" Namun Li Sheng hanya tersenyum karena dia seperti merencanakan sesuatu. Xia Huang pun menoleh pada Li Sheng dan berkata, "Kakak Li, bocah Lindong itu, kau pasti tidak akan melepaskannya, bukan?" Li Sheng dengan senyum licik mengatakan, "Apapun yang sudah aku lihat, itu pasti akan menjadi milikku." Dalam hati Li Sheng kali ini berkata, "Kristal demon kalajengking itu juga akan menjadi milikku."
Tidak lama kemudian Li Sheng turun dari tembok dan dia menuju ke arah Lindong. Setelah dekat dengan Lindong, dia pun berkata, "Namamu Lindong kan? Biarkan aku yang menangani hewan iblis itu." Lindong pun hanya melirik sinis ke arah Li Sheng. Beraninya dia akan menguasai hewan iblis yang sudah sekarat, yang susah payah dihajar oleh Lindong. Padahal sebelumnya pemuda dari dinasti Cahaya Suci itu hanya menonton dari atas tembok kota tanpa melakukan apapun. Lindong pun kali ini tersenyum dan tidak lama kemudian dia menusukkan tombaknya ke arah kalajengking raksasa untuk membunuh dan mengambil kristal demonnya. Dalam sekejap saja, kristal itu pun keluar dan menuju ke arah Lindong. Melihat hal itu membuat Li Sheng marah dan dia berkata dalam hati, "Beraninya bocah itu mengabaikan perintahku. Kristal demon itu dapat meningkatkan banyak kekuatanku. Aku tidak boleh membiarkan dia mengambilnya." Li Sheng pun mengepalkan tinjunya dan dia berteriak, "Bajingan kau Lindong, berani sekali kau padaku." Lindong yang tahu jika Li Sheng di belakangnya akan melancarkan serangan pun kali ini melirik sambil menggerakkan tangannya. Dan akhirnya, boom! Ledakan besar terjadi akibat benturan kekuatan Li Sheng dengan Lindong. Karena kalajengking raksasa telah dibunuh oleh Lindong, kini semua hewan iblis pun pergi. Hal ini dikarenakan kalajengking itu adalah raja yang memimpin gelombang hewan iblis hari ini untuk melakukan penyerangan. Dengan matinya kalajengking raksasa, maka hewan lain ketakutan dan memilih untuk pergi. Namun pada saat ini, ada konflik lain yang terjadi karena tiba-tiba Li Sheng menyerang Lindong. Menurut semua orang, Li Sheng itu pasti akan merebut kristal demon kalajengking yang sudah diambil oleh Lindong. Dan kali ini di depan kota hanya ada Lindong dan juga Li Sheng yang berdiri berhadapan. Semua yang melihatnya pun berkata, jika apapun yang didapatkan oleh Lindong, maka itu akan dirampok. Karena orang-orang dari dinasti Cahaya Suci itu terlalu licik dan mereka banyak menipu orang. Lindong pun kali ini masih terdiam sambil memegangi kristal demon kalajengking itu. Li Sheng yang melihat Lindong pun berkata, "Lindong, jika kau memberikan kristal demon, senjata roh, dan seni bela dirimu padaku, maka aku bisa membuatmu aman di medan perang kuno ini." Namun tiba-tiba saja, Lindong menghancurkan kristal demon dan menyerap energinya. Dalam sekejap saja tubuh Lindong dikelilingi aura nirwana dari kristal demon yang dia serap. Hal ini membuat Li Sheng tidak percaya jika Lindong akan seberani itu menentangnya. Dengan tatapan mata yang tajam dan tidak takut pada siapapun, Lindong mulai berkata, "Hah? Cuma kau akan membuatku aman? Kau saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau sok-sokan mau melindungi orang lain." Kata-kata dari Lindong itu benar-benar tajam dan membuat Li Sheng marah besar. Dia pun menampakkan wajah penuh emosi dan berkata, "Lindong, beraninya kau bicara seperti itu. Bahkan jika kau berlutut memohon ampun padaku, aku tetap akan membuatmu hidup segan, mati pun tak mau." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menghadapi kemarahan Li Sheng yang tingkat kultivasinya berada 3 level di atas Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.